kalau misalnya tiba-tiba masyarakat itu sebenarnya kayaknya ini ada temuan nih indikasi ini Pak Sulistiono, Pak Cari jangan sebut ntar bilang kan potong ini ya. Pak Cari jangan Pak Cari jangan namanya, jangan sebut nama ya. Jangan sebut nama. Oke. Pak Sekdes. Oh ya betul. Oke, ini Pak A gitu ya, Pak I, B, C gitu kan. Ternyata terindikasi korupsi. Nah, ini masyarakat kan kadang-kadang mau melaporkan takut, mau melaporkan kepada siapa. Nah, ini gimana ini? Mungkin diberi. Gini Mbak, kalau kita di inspektorat terutama saya pribadi harus punya prinsip Mbak. Yen wani aja wedi. Yen wani aja wedi. Yen wedi aja wani. Yen wedi aja wani. Iya. Iya kan gitu kan. Halo, apa kabar? Ketemu lagi dengan podcast Merapi yang pada kesempatan hari ini akan banyak hal-hal yang bakal kita ketahui karena ada sesuatu yang berbeda dari biasanya. Ya harus berbeda dong podcast Merapi, ya kan? Dan saya Yunita pada kesempatan kali ini sudah ditemani dengan narasumber-narasumber yang hebat karena telah hadir Inspektorat Daerah Kabupaten Boyolali yang dalam hal ini diwakili oleh Inspektur Pembantu 1. Saya akan menyapa beliau dulu. Beliau adalah Bapak Lili Subagio SE MSI. Apa kabar? Baik Mbak Nur. Hari ini semangat dong ya. Semangat. Iya. Kita pakai rompi biru. Iya, artinya Semangat, gitu. biru. Kenapa biru ini artinya apa tuh? Ada tulisannya UPG. Ah, ini unit pengendali gratifikasi, Mbak. Hah? Ini dia gratifikasi yang Iya, gratifikasi. Oke, senang sekali. Dan di samping beliau ada Sekretaris Desa Banyu Urip, Kecamatan Klego. Beliau adalah Bapak Sulistiono SPD. Apa kabar? Baik, Mbak. Oke, ini juga pasti ada hubungannya ya antara inspektorat dan Klego. Kenapa di sini Kecamatan Klego ada Banyu Urip yang harus hadir? Nah, ini kayaknya hubungannya dengan desa anti korupsi kayaknya. Ya. Nah, sekarang saya ingin bertanya dulu langsung aja sama Pak Lili. Sebenarnya apa sih Pak yang dimaksud dengan desa anti korupsi? Sebelum kita masuk desa anti korupsi, Mbak, desa Klego itu merupakan mitra dari inspektorat. Kenapa jadi mitra gitu? Jadi jangan sampai inspektorat itu kalau ketemu inspektorat takut. Oh, jelas dong Ya, takut pastinya. kayak ketemu anjing jangan seperti itu. Ada Pak Lili. Ya, sekarang kita itu kan mitra gitu. strategis ya, mitra strategis. Awal nih agar supaya desa itu jangan sampai salah alamat. Ini hubungannya dengan desa anti korupsi karena desa anti korupsi itu adalah merupakan upaya untuk membangun tata kelola yang baik. Oke. Dengan tata kelola yang baik, yang bersih dari korupsi, kolusi, nepotisme, harus transparan pengelolaan keuangannya, harus partisipasi masyarakatnya kelihatan, agar supaya pengelolaan keuangan yang ada di desa itu juga harus ada partisipasi masyarakatnya, pengawasannya juga dari masyarakat, tidak dilaksanakan sendiri, diawasi sendiri, Mbak. Sehingga apa? Yang diamanahkan ke pemerintah desa itu sampai ke masyarakat. Biar kesejahteraan masyarakat itu bisa meningkat. Karena apa? Misi Bupati kita Boyolali secara umum kita bisa simpulkan ada dua, Mbak. Apa itu, Pak? Apa? Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menurunkan angka kemiskinan. Kemiskinan itu ya harapannya untuk masyarakat. Keren sekali sih ya. Oke, jadi kita sudah mendengarkan penjelasan dari Pak Lili terkait dengan apa itu desa anti korupsi. Tapi emang penting ini Pak Lili? Iya, sangat penting lah. Penting ya? Iya, kenapa? Kenapa? Perlu kita ketahui, Mbak. Bayangkan desa itu misalnya nih desa Banyu Urip. Banyu Urip, oke. PAD-nya berapa, Mas? PAD-nya berapa ini? Kita anggap ya berandai-andai. Iya. Kita berandai-andai PAD-nya 250 juta. Oke. Sebelum tahun 2026 dana desanya berapa? 1 miliar. Iya kan? Kemudian ADD-nya berapa? Sekitar 400-an juta. Kemudian bantuan provinsi 200 juta. Bantuan kabupaten 100 juta. Loh, kalau tidak dikelola dengan baik, tidak transparan, tidak bersih dari korupsi, kolusi, nepotisme, wah ya bahaya jadi sasaran sekali. Iya betul. Bisa saja ini Pak Cari ini bisa menggunakan kewenangannya. Wah aku cari gitu kan. Kira-kira seperti itu, Mbak. Ya, pentingnya di situ. Jadi agar supaya apa? Uang yang diamanahkan
ke pemerintah desa untuk masyarakat itu biar tepat sasaran. Oke. Menyambung visi dari Bupati bupati, tadi, ya menurunkan oke. angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan. Kalau bantuan tidak tidak tepat sasaran, ya percuma dong visi-visi bupati tidak tercapai, kan gitu. Oke. Ya, kurang lebihnya seperti itu, Mbak. Oke. Kenapa itu menjadi penting? Artinya desa Banyu Urip ini memang sudah menjadi desa anti korupsi. Itu adalah pionir di Kabupaten Boyolali. Perlu berikan apresiasi. Beberapa tahun yang lalu sampai KPK 2000 berapa Mas? 2023. KPK aja, KPK RI turun ke Banyu Urip. Sampai turun ya. Iya, provinsi turun ke Banyu Urip untuk memastikan bahwasanya desa Banyu Urip itu layak menjadi desa anti korupsi. Wow, keren sekali. Luar biasa, Boyolali gitu loh. Kita boleh tepuk dada nih Bang. Dua kepala saja. Tapi sebenarnya fokus dan indikator agar desa itu mendapatkan predikat desa anti korupsi sehingga kayak desa Banyu Urip ini bisa gitu apa sih ini? Intinya transparan, Transparan dulu, transparan, oke. akuntabilitas, Akuntabilitas, oke. dan adanya peran masyarakat dalam mengawasinya. Sehingga begini Mbak, kalau kita dapat desa itu dapat dikatakan desa anti korupsi harus memenuhi 5 indikator. Apa itu? 5 indikator. Ya, yang pertama tata laksana. Tata laksana dulu. Nah, tata laksana itu berkaitan dengan administrasi nih Mbak. Mulai dari produk-produk hukumnya, perdes, SK kepala desa, peraturan kepala desa yang mengatur terkait dengan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan itu harus siap, harus ada. Kemudian berjalannya pengawasan Ada yang pengawasan baik. juga. Waskat misalnya ya. Ini kan kalau desa ada yang namanya 2 organisasi Mbak. Namanya PPKD, Pejabat Pengelola Keuangan Desa. Sama TPK, Tim Pelaksana Kegiatan. Loh, kalau tidak diawasi oleh kepala desa atau atasannya langsung, yuk sak penake dhewe kan gitu kan. Nah, ada kesempatan. Nah, salah satunya fungsi kami pengawasan, mengawasi desa Banyu Urip agar supaya apa? Terkontrol juga. Ya selain terkontrol tidak keluar dari jalur. Oke. Ya, kemudian yang ketiga adanya partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat itu bisa diawasi dong dalam penyusunan perencanaan, ya ikut dong, boleh dong. Makanya pada waktu dilibatkan. perencanaan dan penganggaran itu harus dimulai dari musdes dulu. Oh, ada musyawarah. Musdes, kemudian musdes disepakati gitu ya Pak caranya. Nah, seperti itu. Sehingga apa? Ketika itu sudah berjalan dengan baik, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, akhirnya apa? Pelayanan masyarakat, pelayanan publiknya itu bisa lebih bagus diawasi masyarakat. Masa non sewu mohon maaf ketika kita mau melakukan pelayanan, Pak Care, saya mau bikin KTP nih, pelayanan KTP. Mani piro. Masa seperti itu ya? Nggak mungkin juga kan? Jalan bahasanya Mas Hari itu jalan tol atau jalan arteri kan gitu ya. Dan yang terakhir kearifan lokal. Artinya kearifan lokal yang ada di desa itu bisa diangkat sebagai media pelaksanaan atau penalisasi dari pelaksanaan anti korupsi tadi. Kebersamaan, gotong royong itu kan ciri khas budaya kita. Indonesia. Iya, kira-kira seperti itu. Tapi Pak Lili, kalau misalnya kan biasanya tuh kita orang awam kan, oke, korupsi yang ketangkap itu orang yang waduh uangnya miliaran gitu kan. Tapi kalau tingkat desa, ini contohnya apa nih sebenarnya? Banyak sih. Banyak juga ya? Banyak sih. Kami beberapa kasus atau beberapa kejadian kita dan beberapa pemeriksaan itu kita dapatkan Mbak beberapa potensi fraud itu kecurangan ya. Kecurangan, dari oke. pengelolaan keuangan. Nah, tapi gini, korupsi ataupun fraud kecurangan itu tidak hanya di pengelolaan keuangan. Tidak hanya masalah uang. Iya, masalah keuangan aja. Misalnya pelayanan publik. Pelayanan publik itu juga bisa. Kalau kaitannya dengan pengelolaan penganggaran mungkin marah. Maaf gitu ya. Kemudian SPJ fiktif, iya kan? Bikin acara-acara yang Penghubungan harga, penggelapan aset. Nah, kaitan dengan pelayanan. Tadi yang sampaikan Pak Care, lewat jalan jalan tol. gitu kan? Atau jalan arteri ini. Kira-kira seperti itu. Benar-benar. Ya. Oke, ya ternyata ini memang banyak sekali ya Iya. yang bisa mengarahkan ke masalah Dan itu bisa dilakukan oleh siapa saja. oknum. Bisa kepala desa, bisa sekdes nih, bukan nih, karena kewenangannya ya, bisa BPD. Mungkin dia kalau kolusi, ya anggaran kan yang menyusun kita.
wani piro kan gitu kan. Preminya berapa, mau kapan, mau berapa persen kan gitu. mulai berhitung. Tapi bisa juga dari masyarakat. Masyarakat bisa Iya, juga? bisa. Karena pengelolaan keuangan desa itu kaitannya dengan belanja kan harus menggunakan kearifan lokal. Belanja kalau bisa pengusaha yang ada di sekitar. Bisa saya mungkin Pak Kare ini koordinator BPKD bisa aja bekerja sama. Lek, tunjuk kowe neng hargamu ngerti aku ya. Kira-kira seperti itu. Hal-hal yang kayaknya sebenarnya kecil, Iya. tapi kalau terbiasa dilakukan itu yang akhirnya mengarah ke hal buruk ya. Iya, karena desa anti korupsi pada dasarnya kita prinsipnya adalah integritas, Mbak. Oke. Integritas itu apa sih? Integritas itu keselarasan Keselarasan. antara perkataan, pikiran, dan perbuatan. Iya kan? Oke, perkataan Tiga faktor ini, perkataan, pikiran, dan perbuatan itu yang Harus sinkron. ya selain sinkron, basicnya apa? Kejujuran. Kejujuran bener banget sih ya. Iya. Kalau nggak jujur apapun Pikiran beda sama yang dikatakan sama yang dilakukan perbuatan gitu. Orang Jawa bilang ya sama-sama, misalnya saya suka sama cewek nih, sama-sama suka kan, saya semua cewek itu, tapi cewek suka sama orang lain. Ini Itu tapi tidak ada kejujuran di situ kan. tidak ada kejujuran di antara kita gitu. Iya, betul. Oke, jadi di sini artinya bahwa yang bisa terlibat dalam korupsi itu bisa saja kepala desa, perangkat desa, BPD ya. Ya, ketika bahkan masyarakat Karena tadi masyarakat pun bisa ikut di gitu dalamnya. ya. Karena prakteknya tidak jujur. Oke, tidak Tergantung sinkron. menspreanya mengarah kemana. gitu. Setuju ya. Seru deh kalau udah ngomongin kayak gini. Kadang-kadang ada juga yang nggak ngerasa bahwa saya sedang korupsi loh. Kadang-kadang Iya. ada juga. Terkait dengan kejujuran. iya. Ketika Kembali ke awalnya tidak jujur, potensi untuk melakukan korupsi, kecurangan itu mesti ada dan porsinya lebih besar. Lebih besar dong, ngeri kalau udah gini ya, tidak tersampaikan dengan baik dong. Betul. Nah, sementara ini apa prinsip utama desa anti korupsi itu, Pak Dede? Apa ya, Mbak? Saya ingat dulu nih. Yang jelas itu prinsip utama desa anti korupsi itu ya salah satunya tadi Transparansi, oke. akuntabilitas, kemudian efisiensi, efektivitas, kemudian pengawasan terkait dengan partisipasi masyarakat itu yang jelas kita harus kuatkan di situ. Oke. Kembali pada integritas lagi, Yes. keselarasan antara perkataan, pikiran dan tindakan. Tindakan tadi. Oke. Nah, kalau tadi Pak Dede kan bilang masalah transparansi nih. Ya. Contoh ini kalau misalnya transparansi yang diterapkan di desa itu sendiri macam yang kayak gimana sih? Ya, gini Mbak, makanya kenapa kita harus transparan, harus dimulai dengan melibatkan masyarakat. Masyarakat tadi ya yang Musdus dulu. Oh, nanti kegiatan yang mau kita laksanakan mana nih? Sepakat ini nanti anggarannya semua dari desa atau nanti ada partisipasi masyarakat nih. Ada namanya gotong royong nih. Kan gitu kan. Kemudian harganya yang akan kita pakai harga yang mana nih? Kan seperti itu nanti belanja kepada siapa nih? Ada tawar menawar enggak nih? Nah ini kan perlu disepakati disampaikan kepada masyarakat. Selain itu perencanaan itu ditempel Mbak. Oh, ada Disampaikan ini. harus medianya. Loh, Oke. biasanya kan desa membuat MMT Iya. APBDes tahun 2026 ditempel Perinci gitu? ya. Oh, pendapatannya berapa berasal dari mana saja. Untuk kegiatan apa saja, belanja apa saja. Kemudian silpanya berapa ditempel di situ. Kemudian realisasi tahun kemarin. Oh, pendapatannya ternyata berapa? Oh, kok kenapa kok tidak sesuai dengan yang direncanakan? Bahkan lebih nih, kan gitu kan. Tapi kalau belanja nggak boleh lebih. Oh, iya. Berarti nanti kan direalisasi silpanya akan naik. Selain itu bisa saja di medsos. Kan sekarang kan zaman medsos. Mbak. Iya kan. Sok up gitu. Iya. Langsung di up gitu. Desa makanya desa anti korupsi salah satu persyaratan adalah harus mempunyai web. Oh, ada webnya. Ya, web. Sehingga nanti segala informasi apapun sedetail apapun pelayanan dasar mulai dari kelahiran sampai kematian harus ditampilkan. Iya, disampaikan lewat media sosial. Mungkin dari grup WhatsApp, gitu ya, Facebook. Memudahkan Ya. sebenarnya semuanya. Nah, justru sekarang kan Gen Z nih, Iya, Gen Z mereka nih, berperan untuk- harus sering-sering dia bikin TikTok. Oh, gitu. Ngontak Pak. Iya, gitu.
Iya. Ya, makanya gini, kita bicara konten, Iya. ILM ya nanti kan. Jadi kebetulan di Kabupaten Biale ada program nih Gebiar Integritas. Gebiar integritas. Integritas kan. Nanti kan kita ada rangkaiannya Mbak, safari integritas, kemudian rembuk integritas sama gerebek nih. Kita gerebek integritasnya. Sehingga nanti di situ ada banyak event lomba-lomba Mbak. Oh. Lomba-lomba nanti kan untuk masyarakat umum untuk mulai PAUD ya. PAUD Dari jadi 0 sampai 4 nih ya. Dari dini sampai dengan kakek-kakek, mulai dari masyarakat biasa sampai pejabat akan kita kompetisikan sampai di mana integritasnya. Oh. Dan nanti kita gerebek yang paling terbaik akan kita berikan apresiasi atau reward. Ini program dari Bupati Boyolali. Ya, saya nggak bisa ngebayangin loh ya dari yang 0 ini sampai tahu apa sih tentang integritas gitu kan. Tapi ini memang sejak ini harus dikenali. Iya, gitu kan. betul. Nah, jadi tadi yang sudah kita bicarakan. Nah, kalau misalnya ini tiba-tiba masyarakat itu sebenarnya kayaknya ini ada temuan nih indikasi. Ini Pak Sulistiono, Pak Cari, jangan Satgas, sebut ntar bilang, ntar potong ini ya. Pak Cari jangan Pak Cari, jangan namanya, jangan sebut nama ya. Jangan sebut nama. Oke. Pak Sekdes. Oh ya betul. Oke, ini Pak A gitu ya, Pak I, B, C gitu kan. Iya. Ternyata terindikasi korupsi. Nah, ini masyarakat kan kadang-kadang mau melaporkan takut, mau melaporkan kepada siapa. Nah, ini gimana ini? Mungkin diberi Gini Mbak, kalau kita di inspektorat terutama saya pribadi harus punya prinsip Mbak. Yen wani aja wedi. Yen wani aja wedi. Yen wedi aja wani. Yen wedi aja wani. Iya. Iya kan gitu kan. Ini kan butuh konsistensi, butuh prinsip, butuh keberanian. Yes. Maka dalam rangka kita sebisa mungkin mencegah korupsi harus ada keberanian untuk menyampaikan speak up apa gitu. melaporkan. Oke. Ketika terjadi hal yang tidak sesuai dengan aturan. Misalnya nih jalan rusak. Misalnya di Desa Manyurip nih. Iya. Jalan yang bangun awal tahun kenapa per tahun sudah rusak? Pertanyaan Nah, harus berani menanyakan kepada siapa? Kepada Pak Lurah, kepada BPD, atau kepada inspektorat. Di tempat kami ada medianya, Mbak. Jadi misalnya ada masyarakat pengen mengadu nih terkait dengan pengelolaan keuangan di desanya, tinggal aja tulis aduannya, aduan A, B, C, D yang diadukan siapa, Pak Lurah, Pak Care, Pak Perangkat, tanpa menyebut nama pun, karena inspektor itu orangnya fair play gitu ya, menghargai undang-undang keterbukaan informasi publik. Ketika ada aduan, ketika ada keluhan, mesti ditindaklanjuti. Selain itu bisa diadukan ke Inspektorat Provinsi, KPK, mungkin tidak sampai Inspektorat Kabupaten Provinsi KPK pun mungkin BPD, karena BPD punya fungsi pengawasan. Curhat aja, karena BPD juga perwakilan dari masyarakat, Badan Permusyawaratan Masyarakat, yang merupakan mitra dari pemerintah desa, bukan pemerintahan desa, karena pemerintahan desa itu pemerintah desa dan BPD. Tapi kalau mau mengadu silakan, jangan sampai hal-hal yang sifatnya itu bisa diselesaikan di lokal akan terekspos. Ayo dirembuk sih. Wong di APH aja namanya ada RC, restorasi justice. Tabayun dulu kan gitu. Jangan-jangan yang dilihat kemarin jalan rusak itu jalan yang 5 tahun yang kemarin. Gitu. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi ini masyarakat juga harus paham ya ketika membuat suatu berita yang ada di map di medsos itu yang lebih baik kita langsung ke aduan dulu. Iya, karena netizen itu kan bahaya. Bayun dulu lah ya. Netizen itu kan yang masa yang paling kuat. Yang paling kuat. Iya. KPK aja mungkin kalah sama netizen. Iya kan? Sejagung aja kalah. Kapolri aja kalah. Bayaran beberapa kasus yang ada di Indonesia itu kan kalah sama netizen. Dan kalah dengan netizen. Seharusnya itu keputusan A menjadi B, ya karena desakan dari netizen yang maha besar. Hati-hati nih Mas Are, hati-hati dengan netizen, hati-hati dengan masyarakat. Maka layanilah masyarakat dengan baik. Nah, ini karena masyarakat semakin cerdas nih apalagi mereka kan ya. Lebih-lebih Desa Manyuarep kan sudah menjadi predikat, sudah mendapat predikat desa anti korupsi. Harus dipertahankan juga ini kan ya. Oke. Nah, ini untuk langkah pencegahan korupsi di desa itu sendiri gimana nih? Banyak hal Mbak, banyak hal. Berarti bisa secara yang jelas kalau pribadi belajar sendiri dulu.
belajar sendiri karena ada portal dari KPK terkait dengan pemahaman anti korupsi Ya. lewat ASI-ALSI KPK, dan kemarin inspektorat beberapa tahun yang lalu ya Mas Arek ya telah mewajibkan semua perangkat desa itu harus lulus terkait dengan e-learning anti korupsi Oke. yang dilakukan oleh KPK, dan alhamdulillah perangkat desa semua lulus dan berarti paham terkait dengan oke. anti korupsi. Jadi kemudian bisa saja kita salah satunya seperti ini kan, dialog interaktif ya, lewat podcast, bisa lewat YouTube. Kemudian bisa saja teman-teman di desa mengundang kami inspektorat untuk melakukan sosialisasi terkait dengan pemahaman anti korupsi, anti gratifikasi, anti suap. Banyak sekali medianya, Mbak. Lebih-lebih visi misi Bupati itu adalah ingin tata kelola pemerintah Kabupaten Belali itu bersih, transparan, akuntabel, terutama bersih dari korupsi, kolusi, nepotisme. Oke, ini sudah mencakup luas sekali ya. Luas sekali, Nah, ya. ini mungkin sebelum saya ke masalah Desa Banyurep yang ditetapkan sebagai desa anti korupsi nih ya. Iya. Ini sebenarnya untuk indikatornya ini ditunjukkan dengan kondisi yang bagaimana sih? Ya, kondisi apa sehingga akhirnya oke, ternyata ini masuk nih. Ya. Dapat dikatakan desa anti korupsi atau desa Banyuurip itu adalah desa anti korupsi yang jelas pelayanannya baik. Pelayanannya baik, publik ke publik baik. Iya. Oke. Kemudian pengelolaan keuangannya itu transparan, Transparan, baik. masyarakat tahu Iya, semua. diperiksa tidak ada temuan keuangan. Nah, kan begitu. Ya, kemudian masih banyak lagi terkait dengan dapat dikatakan sebagai desa anti korupsi. Kemudian ini melibatkan masyarakat dalam perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban. Oke. Tersedianya media aduan. Ada media aduan. Ya. Ah, iya. Ada keluhan masyarakat nih. Bisa lewat WA, bisa lewat aplikasi mungkin yang inovasi dari desa itu sendiri. Oke. Banyak hal, Mbak. Jadi ketika itu dapat dikatakan suatu desa dikatakan desa anti korupsi, berarti tata kelolanya bersih dari KKN, kemudian transparan, akuntabel, pelayanannya bagus dan melibatkan masyarakat. Oke, jadi kita Dan sudah kami yakin, Mbak, Aha. desa Desa Banyuwangi Banyuwangi. itu sudah lolos itu. Tahun 2023 ya, Tahun dari ingatnya apa, Mbak? apa itu? 400 juta. Oh, Selama 2 tahun, selama dia tahu. tahun pertama dapat 200 juta kan, kemudian tahun kedua juga berikutnya? 200 juta. Itu dari provinsi, Mbak. provinsi saja belum yang itu? dari Kabupaten Boyolali. Nah, makanya ayolah berlomba-lomba desa untuk bisa menjadi desa anti korupsi. Ya, keren ini ya. Banyak belajar dari desa Banyuwangi. Nah, makanya Bupati Boyolali dalam tahun ini membuka satu tagline untuk kebiar integritasnya, melayani tanpa korupsi. Ih, keren. Bangga kalau Saya kira seperti itu ya. iya, gitu. Oke. Nah, ini Pak Pak Sekretaris Desa, Sekretaris Desa ini ya, yang kebetulan sudah ada di sini. Rasanya gimana sih waktu pertama kali Desa Banyuurip tahun 2023 dinyatakan sebagai tuan rumah bukan ya, sebagai desa anti korupsi ditunjuk ya, dan bahkan tadi KPKRI iya. hadir juga. Gimana nih rasanya? Rasanya itu yang pertama itu kita juga sempatnya kaget, Mbak. Kaget juga kok iso bisa? ya? Kok iso ya kayak lagu tuh? Bahasa seperti di lagu itu ya kok iso yo. Gila lagi kok iso ya. Ya kok bisa dibayar. Padahal kan banyak di desa di Di Kecamatan Kecamatan Lego. Lego ataupun di Kabupaten Boyolali itu yang baik-baik itu banyak. Tapi kok bisa di Desa Banjir kok iso bener. Tapi dari di luar itu kita juga bangga, Mbak. Bangga, oke. Bangga kenapa kita menjadi percontohan. Oke. Betul, itu tetapi tidak lepas dari itu kita juga mempunyai tanggung jawab yang besar. Oh, ini Otomatis dia. nih kok ya. Tanggung jawab. Tanggung jawabnya dengan Iya. predikat nanti akan menjabatkan desa anti korupsi Anti-korupsi itu itu, kan oke. tanggung jawabnya besar. Betul. Bukan tanggung jawab ke inspektoratnya, tapi ke masyarakatnya Masyarakat. lebihnya. Itu kan itu jadi tanggung jawab kita itu jadi lebih istilahnya lebih lah dari sebelum-sebelumnya kelihatan santai-santai Seakan-akan aja. punya utang gitu ya. Pak Sorbadan nih. Jangan-jangan nanti ada yang nagih utang. Tapi kan dulu itu juga sempat itu kan temanya di awal di
2023 itu kan ada temanya yang pakai bahasa Jawa itu Pak Lili. Apa itu? Mujudake pemerintahan lan masyarakat desa kang duweni integritas kanggo nggayuh desa anti korupsi. Artinya apa kuwi Mas? 2003 itu sudah seperti itu ya. Artinya apa buat masyarakat yang Artinya- mungkin ya Ya kita mau berkeinginan mewujudkan suatu pemerintahan desa dan masyarakatnya itu yang mempunyai integritas yang baik sehingga bisa mewujudkan suatu tata kelola pemerintahan itu yang desa anti korupsinya itu bagus. Dan ini gini Mbak, ini juga menjadi tantangan tanggung jawab kami juga selaku pendamping ya. pendamping kayak Jadi selaku mitra Mbak, mitra karena kalau menjadi mitra itu kan tidak mungkin kan lihat temennya itu susah. Makanya kita dampingi mulai dari penata tata laksana, dari unsur indikator pengawasan, pelayanan publik, sampai dengan kearifan lokal. Jadi sehingga itu memang awalnya ya agak berdarah-darah juga ya, karena yang pertama kali. Karena kalau yang pertama karena harus berdarah dulu kan. Makanya berdarah-darah akhirnya setelah diumumkan desa Banyu Urip itu jadi desa anti korupsi, lega juga nih. Ya, akhirnya gitu. kayaknya udunnya meletus gitu. Untung ada beliau-beliau ini yang hebat Oke. selalu mendampingi kita. Mendampingi ya gitu dengan sabarnya Iya, gitu, betul. dengan ketegasan juga gitu. Nah, kalau tadi kan disampaikan ada semacam tanggung jawab besar gitu Iya. ya. Tapi ada nggak sih sebenarnya ada kayak beban, terus kemudian takut atau justru ini dibalik menjadi oke ini tantangan dan kita harus ada pembuktian nih. Kalau beban sih tetap kita awal mulanya tetap kita beban, Mbak. Beban ya Iya, berat gitu berat, maksudnya. iya. Tapi kalau untuk masalah takut sebenarnya nggak takut sih. Oke. Kalau sebenarnya ke was-was saja. Pertama itu kan kita was-was. Seperti Iya. kalau sebelum kita ditunjuk desa anti korupsi, kalau dengar inspektorat mau ke desa itu ada was-was juga itu. Apalagi ini mau ada KPK RI. Ini dia, Seperti oke. itu kan kita pikirannya was-was. Kita mampu nggak nanti gitu. Tapi dengan adanya istilahnya kita sering koordinasi dengan inspektorat, adanya pembinaan dari inspektorat, itu kita melampaui satu dengan satunya itu bisa ternyata Lancar ya. Selalu berbenah. Iya, pasti itu. Kalau bahasa kerennya di Jawa di Banyu Urip itu kan lancar, gansar, mboten wonten alangan satunggal menapa. Ini makanya bahasa Jawa di filosofi selalu ada gitu ya. Oke. Nah, terkait dengan praktek nyata, nah yang sudah dijalankan oleh pemerintah Desa Banyu Urip sendiri agar tata kelolanya transparan itu, apakah semacam tadi ada baliho-baliho tadi? Betul. Oh, itu termasuk ya? Itu kan tadi sudah disampaikan oleh Pak Lili sudah terkait bagaimana sih untuk yang bisa dinamakan desa anti korupsi. Pertama itu otomatis kan ada transparansi. Transparansi itu tadi juga disebutkan dari perencanaan. Perencanaan itu kita juga selalu melibatkan warga. Itu baik dari tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh perempuan kita libatkan di musdus, musyawarah dusun. Iya. Itu kita istilahnya apa Pak itu Ya, desa itu selain melibatkan masyarakat ya berarti kan partisipasi masyarakat ya dengan cara safari, Pak. Oh, safari ini. Safari Iya. ya. Oh, dari sini. Iya. Di sana. Jadi aspirasinya apa sih kan? Ya, aspirasinya seperti apa? Mengerucut tadi. Iya, akhirnya nanti pas terakhir nanti musren Bang Des. betul Nanti disepakati yang menjadi prioritas itu mana. Jadi, oh ini wilayahnya Pak Carik nih. Jadi nanti yang harus diutamakan di wilayahnya Pak Carik atau di luarnya kepala desa. Oke. Diutamakan enggak. Itu berdasarkan skala ya prioritas. skala prioritasnya. Nah. Yang urgent itu apa dulu? Wujud transparansi di situ juga. Itu dari segi perencanaannya. Oke, Tapi untuk segi pertanggungjawabannya kita juga banyak. Nah, ini Ya itu dia. kan ada kita seperti yang disampaikan Pak Liti tadi ada semacam MMT kalau kita sering menyebutnya itu IPPD. Ya, Informasi. Terus itu ada nanti kegiatan di tahun sebelumnya sama kegiatan yang akan kita lalui di tahun ini itu kita pampangkan kalau di Desa Banyu Urip itu di setiap RW.
Oh, di Kita setiap kasih, RW-nya. ya. Di setiap RW Di kita perempatan, bukan di Gang Buntu loh, Mbak. Berarti ya semuanya bukan bagian maupun arah ya. pokoknya yang Itu di Gang Buntu. tempat-tempat Lihat yang gitu. mudah di Akses ya, masyarakat melihat, gampang melihat. ya, di setiap tingkat RW kita kasih itu ya sama di desa sendiri Di balai balai desa. desa itu juga ada kita tempel. Terus ada juga nanti melalui transparansi itu media sosial seperti yang disampaikan Pak Li itu kan nanti kita punya Instagram juga, YouTube sempat juga kita punya ya, sama apa tuh Facebook. Kalau tiap kegiatan kalau dulu pokoknya nak pesan nih Pak Kades Rien Pesannya Pak Kades. Iya, almarhum karena sudah almarhum itu. Oke. itu pokoknya setiap kegiatan apapun diupload ya, waktu pembangunan pembagian bantuan itu diupload di medsos. Oke, jadi ini jelas Ya. seperti ini kegiatannya. Itu sama yang keterlibatan tadi sudah ya. Keterlibatan itu tidak hanya waktu musdu saja Mbak, tapi waktu kegiatan misalnya kegiatan pembangunan ya, Ya. itu kan perlu dibentuk, tadi sudah disampaikan oleh Pak Lili, itu kan ada TPK, tim pelaksana kegiatannya. Tim pelaksana kegiatan, Nah oke. itu TPK-nya kita juga melibatkan dari unsur masyarakat juga, tidak hanya dari perangkatnya saja. Itu kan nanti tadi ada kepala dusunnya, Pak Kadus, terus ada lembaga, melibatkan dari lembaga desanya, kayak nanti ada KPMD atau Pak Karang RT, Taruna. ada Iya. tokoh masyarakat Iya, juga. takutnya Mbak nanti yang tim pelaksana kegiatan itu perangkat desa semua, jangan-jangan Muncul kebancaan. muncul pemikiran Mas Dika jangan gitu. Kebancaan ya, kan gitu. Nah, itu kita juga melibatkan itu kegiatan itu dari tingkat pembentukan timnya tuh kita juga melibatkan dari masyarakat juga. Biar masyarakat kita tahu pembangunannya itu dari harga, dari berapa istilahnya yang Spesial digunakan pun gitu ya. itu kita Tapi gini Mbak, yang bikin kadang-kadang telinga panas itu ya. Wah, ini telinga dia panas ya. curhat Kan, Pak Lili iya. curhat. Oke, Iya, silakan. telinga panas itu ini tuh bantu no, mesti kok keluarganya kayak terus keluarganya terus gitu kan gitu ya. Nah ini ya yang prinsip kejujuran yang perlu kita tanamkan. Justru ketika kita melakukan pendataan penduduk miskin itu berawal dari RT. Ya Pak RT-nya atau masyarakat sendiri yang berpendapat Bahwa ini layak. ya yang layak mendapat itu dia, bukan yang layak mendapat bantuan itu saya. Jangan. Perlu kita tanamkan itu. Karena kenapa? Yang bikin panas tadi. Dulure Yang kayak itu bagian bantuan mesti dulure perangkat. Nah ini dengan kejujuran. Yes, kena nih. Ya, dengan artinya dengan kejujuran tadi ya, Oke. prinsip dasar dari integritas antara perkataan, pikiran dan tindakan kan kejujuran. Iya. Yang sing data jujur, Iya. iya kan, bantuannya mesti tepat Tersampaikan, sasaran. tepat sasaran. Tepat sasaran. Akhirnya apa? Kemiskinannya turun, kesejahteraannya meningkat. Betul banget sih. Ya, gampangnya gitu. Tapi untuk merubah masyarakat yang akhirnya bisa berproses seperti itu, kan semua SDM tidak sama. Oke, sepemahaman gitu. Tidak segampang Malik Gribian gitu kan. Nah, ini gimana ini ketika harus masyarakat ini harus bisa ini, kita mau jadi desa anti korupsi gitu. Ya sebenarnya tantangannya itu nggak gampang Mbak. Itu tantangannya itu termasuk eksternal, internalnya ada. Itu internal ya tantangannya karena kebiasaan tadi. Kita kan mau merubah dulu, merubah ke yang baiknya itu gimana? Dari teman-teman kita sendiri mungkin itu. Kalau yang eksternal itu kita bagaimana proses memahamkan Nah, ini yang suatu korupsi itu Gerakan tidak anti baik ke masyarakat itu bagaimana. Lah kita di setiap acara, misalnya kalau di Banyurup kan ada pertemuan RT, pertemuan RW, terus ada mungkin hajatan, itu kita menyampaikan. Oh, sempat juga menyampaikan itu. Iya, itu ada kita sampaikan. Pas atur pambagio. Itu dulu waktu atur pambagio kita menyampaikan. Sampai segitu. Banyurit untuk berkomitmen menjadi desa anti korupsi, minta Merinding dukungan saya. dari Semua masyarakat, masyarakat. semua warganya, dari tokoh-tokohnya di Rega Masyarakat Banyurit itu sendiri. Itu melalui itu dari pertemuan RT RW kita, tapi ya nggak langsung
langsung berubah Itu gitu kan enggak. ya. Tapi Artinya ada dalam hal yang masyarakat menarik baik. tadi Mbak Apa di itu, Pak? statementnya dari Pak Care. Harus merubah kebiasaan. Nah, tadi kan kebiasaannya tadi kalau dulu kebiasaan mungkin ini Pak Care lewat jalan tol apa jalan kota. Ini loh. Semudah Iya, itu. ya, betul. Karena gini, ya kalau yang lain nih Pak Care, kalau yang lain. Nah, Makanya tadi kan yang tantangan kebiasaan yang ini internal. malah justru tantangan. ya, Saya sepakat, saya sepakat dengan yang disampaikan Pak Care. Perubah kebiasaan itu susah, perubah budaya itu susah. Banget, ya. Menolak rokok di atas kertas itu susah ya gitu ya. Iya, betul. Menolak isi amplop di kertas itu susah. Emang merah Nah, gitu kan. Kalau hanya menolak amplopnya gampang Mbak. Isinya itu loh. Nah, kebiasaan ini Godaan yang godaan, atau merubah dari iya menjadi tidak itu tantangan yang luar biasa. Dan itu biasanya dari internal. Tapi gini juga Mbak. Seperti saya sepakat juga setuju yang disampaikan oleh almarhum kepala desa bahwasanya setiap kali pertemuan yang sifatnya umum memberikan pembelajaran kepada masyarakat. Oke. Desa Banyu Urip itu desa pertontonan untuk desa anti korupsi. Yes. Ayo, jangan lakukan seperti hal yang kemarin biasa dilakukan. Ini pembelajaran yang biasa. Jadi di internalnya dibenahi, masyarakat pun juga diberikan edukasi yang baik. Tapi sebenarnya itu respon masyarakat bagus, Pak. Ya alhamdulillah bagus. Banyak yang mendukung ya, Oke. terkait itu. Soalnya masa masyarakat tidak mendukung sih? Kamu mau tinggal di mana? Ayo. Ini bukan event politik masalahnya. Tapi itu kesejahteraan bersama ini ceritanya Betul, kan ya ya. dengan dana yang ada gitu. Nah, ketika semua itu berproses gitu, apakah untuk sampai saat ini masyarakat ini lebih kritis? Misalnya kayak tadi Pak Lili bilang kan, jangan langsung mengupload ini, kejadian aspal yang zaman dulu dinaikin lagi, di-up lagi. Tapi mungkin kejadian yang sedang terjadi itu, apakah mereka juga kritis melaporkan? Udah ada gitu, aduan gitu. Aduan kalau berbicara dengan aduan di Banyu Urip itu yang pertama dulu ya Mbak ya, Ya. itu kita menaruh kontak WhatsApp kepala desa atau perangkat desa di tadi yang MMT yang besar di tadi, baliho, PPD baliho itu apa-apanya kan itu, ada. ada. Itu nanti bisa juga kita buatkan itu kan scan barcode itu. Nanti kan bisa langsung ke untuk aduannya ke situ. Oke, Kita juga menyediakan kotak aduan misalnya Kotak kalau aduan. nggak punya pulsa Oh gitu ya, paketan betul-betul. bisa aduan atau kita juga menerima terbuka langsung ke jadi ke balai desa. Iya, iya. Ke Tapi balai dengan desa. etika yang baik. Iya, betul. Jangan datang Langsung kata besar. Kita sambut dengan terbuka santun lah ya. untuk mengadu tentang apapun. Tapi kebanyakan yang saya terima, kalau saya sendiri ya pribadi, kalau Pak Kades apalagi dulu itu banyak lewat WhatsApp. Oke. Ya kalau saya itu yang sering itu masalah bantuan. Oh, Gitu. Apa sih Pak bedanya saya dengan dia? Iya. gitu. Kok saya nggak dapet dia kok dapet? Pilih kasih ya. Pilih kasih kayaknya deh. Itu bedanya apa? Akhirnya Gitu. aku dan kau gitu. Itu Kayak banyak ngadepin kayak gitu, juga. terus gimana menjelaskannya ke masyarakat? Ya kita sebenarnya Persyaratannya gitu mungkin ya. masyarakat itu kurang paham aja Oh, jadi masalah. perlu pemahaman. Iya, perlu pemahaman. Kita berikan pemahaman dulu. Perlu ngopi bareng. Ya, Kopdar. ngopi bareng lah. Nanti kita berikan Enak, pemahaman. enjoy. Iya. Itu nanti kalau warga atau masyarakat itu sudah tahu mengenai program-program dan tata caranya, mungkin mereka sudah tidak akan ya bisa menerima gitu. Karena kebanyakan yang protes itu sebenarnya juga tidak layak sih, malah ada yang layak juga tapi belum tersentuh ada, tapi tetap kita tampung, kita selesaikan itu aduan-aduan itu. Gitu ya. Ya, jadi ini memang masyarakat atau pemirsa ini sangat jelas sekali ketika kita maksudnya desa anti korupsi itu seperti itu ya kan, dan bagaimana semua punya peran aktif untuk istilahnya menjalankan apa ya Pak, semua roda-roda yang Iya, ada di pemerintahan desa itu Terpaksanya sesuai dengan prosedur. sesuai prosedur gitu Sesuai bahkan dengan SOP. ada pengawasan juga, evaluasi juga, Transparansi yang penting itu. transparansi dan kejujuran. Kejujuran, Jadi itu betul penting. Oke, nah mungkin di sini sebagai penutup ini, apa pesan dari Pak
Cari dulu, Pak Cari bener ya. Pak Sekretaris desa ini terkait dengan desa-desa yang mungkin juga harus punya semangat untuk menjadi desa anti korupsi gitu, supaya bisa akhirnya menularkan aura yang positif. Baik Mbak, untuk pesannya ke desa-desa yang lain, mungkin dari teman-teman perangkat yang lain, mari kita mulai dari niat dulu. Niat dulu. Emang kalau tidak dari niat, kita seakan-akan itu berat. Tidak, seakan-akan mau melangkah aja, iki abot men ya. Kayak aku raiso. Iya. Gitu ya. Oke. Terus marilah kita mulai itu. Saya yakin untuk desa-desa lain di Kabupaten Boyolali, khususnya di Kecamatan Klego itu pasti bisa. Mereka banyak yang bagus juga. Yang lebih bagus dari Banyuwangi juga banyak. Apalagi nanti didampingi dari inspektorat yang seperti beliau yang cukup lembut tadi. Nanti jujur-jujur nih Pak. Dulu sempat aku juga ketemu sama Pak Lili. Sempat ke Pak Lili ya. Dengar Pak Lili namanya aja Mas Lili gitu. Itu Langsung keringetan gitu. Ini banyak nanti mau diapakan gitu. Tapi sekarang ya dengan Ternyata banyak ada membantu. pembelajaran menjadi desa anti korupsi kita tahu menjadi untuk yang lebih baik ke depannya. Yang jelas lebih hati-hati. Lebih hati-hatinya ada. Ya justru Terus- terbantu. Cita-citanya ya dari mana lagi Mbak kalau kita tidak mulai dari desa seperti perangkat desa seperti saya. Iya. Kalau tidak dari desa kita, masa langsung mau ke menteri kan nggak mungkin kan. Benar. Iya. Justru dari yang bawah dulu Iya. kita ya. Mari kita benahi dulu dari yang paling bawah di lingkungan kerja Kecil kita dulu dulu, desa, lingkungan masyarakat desa, kita berikan pemahaman. Cita-cita kita itu sebenarnya cuman pengen masyarakat itu menjadi sejahtera itu aja. Oh, Tidak ada korupsi, pelayanan itu gratis, intinya tidak ada gratifikasi. Itu cita-cita saya dan mengajak teman-teman desa yang lain. Pasti mereka bisa. Saya yakin bisa ya Pak ya. Bisa, sangat bisa. Sangat bisa. Oke. Apalagi kalau sudah nanti ada Mas Lili, itu pasti langkahnya nanti lebih ringan. Jadi desa anti korupsi Mbak. Ya, itu jadi mungkin pesan dengan saya. kehadiran inspektorat itu sebenarnya bukan hal Ya, yang jangan menakutkan, takut, justru ya. akan membantu ya. Dan ketika kita sudah menjalankan sesuai dengan rule-nya, SOP-nya, nyaman aja gitu kan Mas ya. Iya. Oke, jadi Enjoy saja. Nanti Nah, semakin inspektorat lama tidak semakin jadi menakutkan. kebiasaan yang baik. Keren itu kebiasaan Iya, yang kebiasaan baik. yang Oke. Kalau Bapak Lili sendiri untuk pesan kepada masyarakat yang mungkin ini desanya bisa biar menjadi desa anti korupsi gitu. Ya, yang jelas prinsipnya ayo kita bangun tata kelola pemerintah desa yang baik, bersih, transparan, pelayanan publik yang baik, Yes. partisipasi masyarakat dilibatkan sehingga akan terhindar dari korupsi-kolusi nepotisme. Kalau tidak tahu, bertanya, bertanya dengan santun, dengan sopan, Iya. tapi jangan terlalu banyak tanya. Ini. Iya kan, kan itu. Kan gitu. Kalau terlalu banyak tanya kan memalukan, Mbak. Tersesatmu. Dan terus itu, ya kita satukan langkah, stop korupsi, melayani tanpa korupsi. Itu saja. Melayani tanpa korupsi. Oke, keren sekali. Nah, terima kasih, ini obrolan yang sangat luar biasa. Dan di penghujung pada kesempatan kali ini, semoga seluruh pemirsa juga saya pribadi ini ya semakin yakin bahwa desa anti korupsi itu kan bukan mimpi lagi. Iya. Ya, sudah ada beberapa desa yang memang sudah bisa mewujudkan, diawali dengan Iya. desa Banyurep. Tambah informasi, Mbak. Oh, tambah lagi. Tambah informasi. Oke. Tahun pertama desa anti korupsi desa Banyurep. Ya. Kemudian tahun kedua di apa namanya tanduk ya. Oh, tanduk. Oke. Perluasan itu ada 2, tanduk sama satunya saya lupa, itu di Ngambel dan Gadaksari. Kemudian yang terakhir perluasannya 44 tapi yang akan kita kerucutkan kemarin menjadi 10 desa anti korupsi. Jadi Bela itu sudah ada 13 desa anti korupsi yang memiliki predikat itu. Oke, it's mean bukan mimpi lah, tapi Bukan kenyataan, mimpi. ya. Oke, Yang dan- lain bisa, Banyurep bisa? Nah, Kenapa yang lain tidak? kenapa yang lain tidak? Oh, harus bisa, ya. Dan
Dan tadi yang menarik adalah bahwa kejujuran itu modal utama untuk membangun desa yang maju. Dan korupsi bukan cuma soal uang miliaran uang, tapi juga termasuk integritas kita ya sehari-hari. Jadi mulai dari yang kecil-kecil, tadi ya Pak, dari kecil dulu, tidak langsung menteri kan, kecil kemudian desa akhirnya berkembang, dan sinergi yang kuat antara transparansi pemerintah desa dan partisipasi aktif masyarakat ini sangat diperlukan. Bahkan tadi keterbukaan ya Pak ya, informasi secara pengawasan yang harus dilaksanakan inspektorat juga ini menjadi kunci utama untuk mencegah penyalahgunaan dana yang besar tadi agar bisa tersampaikan kepada masyarakat. Oke. Baik, pemirsa podcast Merapi, mari kita jadikan desa ini sebagai garda terdepan pembangunan yang akuntabel dan berintegritas dan berani menolak korupsi sekecil apapun bentuknya. Ya, dan kita akan bersama-sama dengan inspektorat ini kawal desa agar tepat sasaran. Oke, dan jangan lupa untuk subscribe ya untuk episode yang kali ini yang kamu anggap bermanfaat, dan jangan lupa komen-komennya juga. Akhirnya saya Yunita, kemudian Lili Subagio. Iya, dan Bapak Sulistiono. Oke, segera pamit undur diri tanpa lupa mengucapkan terima kasih, dan kita akan ketemu ke podcast yang lain dengan materi yang lebih seru lagi. Bye. Oke.